Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tira Primadiastuti Panwao dengan NIM 4134230499. Saya mahasiswa aktif angkatan 2023 dari program studi statistika jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Peran Masjid dalam Umat Islam. Istilah masjid berasal dari bahasa Arab, diambil kata sajadah, yasjudu, sajadan. Kata sajadah berarti bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takjim. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata sajadah diubah bentuknya menjadi masjidun atau isi makna artinya tempat sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu sholat fardu baik secara sendirian maupun berjamaah, dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jemaah. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal soleh seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya. Masjid dapat diumpamakan dengan kolam-kolam spiritual yang membersihkan segala bentuk dosa, noda, dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba. Sedangkan secara umum masjid adalah tempat suci umum Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara, dan dikembangkan secara teratur dan terencana untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semarak keagamaan, dan menyemarakan kualitas umat Islam dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar. Sementara Sidi Ghazalba menguraikan tentang masjid. Dilihat dari segi harfiah, masjid memanglah tempat sembahyang. Perkataan masjid berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujadan, fi'il madinya sajada atau ia sudah sujud, fi'il sajada diberi awalan ma sehingga terjadilah isim makna. Isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk sajadah menjadi masjida. Jadi ejaan aslinya dalam masjid. Pengambil alih kata masjid oleh bahasa Indonesia umumnya membawa proses perubahan bunyi A menjadi E sehingga terjadilah bunyi masjid. Perubahan bunyi dari ma menjadi me, sedang disebabkan tangkapan awalan me dalam bahasa Indonesia. Bahwa hal ini salah, sudah tentu kesalahan umum seperti ini dalam Indonesia kata-kata asing sudah biasa. Dalam ilmu bahasa sudah menjadi kaidah kalau suatu penyimpanan atau kesalahan dilakukan secara umum, ia dianggap benar. Menjadilah ia kekecualian. Secara etimologi, masjid berarti tempat sujud atau tempat orang bersembahyang yang menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Sedangkan menurut hadis, masjid adalah setiap jengkal tanah di atas permukaan bumi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam hukum atau syariat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dari umat yang beragama Islam di mana-mana, dan untuk menyembahnya dengan melakukan sholat yang juga dapat dilakukan di mana-mana atau tidak terikat oleh suatu tempat. Berdasarkan ciri-ciri umum masjid menurut Sofyan Syafri Harahap dapat digolongkan menjadi: yang pertama, masjid besar adalah masjid yang letaknya di suatu tempat di mana jemaahnya bukan hanya dari kawasan itu tetapi mereka yang mungkin bekerja di sekitar lokasinya.
Yang kedua ada masjid elit. Masjid ini terletak di daerah elit. Pengurus dan jemaahnya adalah masyarakat elit. Potensi dana cukup besar, kegiatan cukup banyak, dan fasilitas cukup baik. Yang ketiga ada masjid kota. Masjid ini terletak di kota. Yang keempat ada masjid kantor. Masjid ini ditandai dengan jamaah yang hanya ada pada saat jam kantor. Yang kelima masjid kampus. Masjid kampus jemaahnya terdiri daripada intelektual, aktivitas manusia dari berbagai mahasiswa dari berbagai keahlian dan menggebu-gebu. Yang keenam ada masjid desa. Masjid ini jemaahnya berdiam di sekitar masjid. Yang ketujuh masjid organisasi. Masjid organisasi. Masjid ini ditandai jemaah yang homogen yang diikat oleh kesamaan organisasi. Masjid pertama kali dibangun di dunia ini adalah Masjid Kuba. Saat itu Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, kemudian Nabi mendirikan masjid untuk pertama kalinya di perkampungan Kuba. Masjid yang dibangun pada 8 Rabiul Awal atau 23 Desember 622 Masehi ini memiliki sejarah penting bagi perkembangan umat Muslim. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surah An-Nur ayat 36-37. Untuk fungsi masjid sendiri, pertama ada tempat untuk beribadah. Makna ibadah dalam Islam luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah. Yang kedua untuk tempat pendidikan. Masjid berfungsi sebagai tempat belajar mengajar baik ilmu agama maupun ilmu lain seperti ilmu alam, sosial, keterampilan. Yang ketiga untuk tempat pembinaan jemaah. Adanya umat Islam di sekitar masjid, masjid perlu mengaktualkan perannya dalam ordinir baik untuk sholat jemaah maupun aktivitas lainnya dalam rangka menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Yang keempat, pusat dakwah dan kebudayaan. Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah dan budaya Islami. Yang kelima ada untuk pusat kaderisasi umat. Pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa, di antaranya melalui wadah taman pendidikan Al-Quran, remaja masjid, maupun takmir masjid dengan berbagai kegiatannya. Sebagai tempat pembinaan jemaah dan pembinaan umat, masjid memerlukan aktivis yang berjuang menegakkan Islam secara berkesinambungan, patah tumbuh hilang berganti. Yang keenam, basis kebangkitan umat Islam. Masjid dijadikan sebagai basis untuk diperlukannya dalam proses Islamisasi. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai segi, baik ekonomi, politik, budaya, hukum sosial, kemudian dikembangkan dengan menafsiri kehidupan dunia ini dengan nilai-nilai Islam, dan pada akhirnya proses Islamisasi dalam segala aspek kehidupan dilaksanakan secara arif dan bijaksana. Hanya itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.